Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you? Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke, in this occasion kita akan belajar tentang famous people. Ya, jelas. First, vocabularies. Songwriter, penulis lagu. Pop star, bintang pop. Extremely, sangat. Award, penghargaan. Record deal, kontrak rekaman. Successful, berhasil. Release, meluncurkan. Foundation, yayasan. Nutritious, bergizi. Fame, terkenal. Humanitarian work, kegiatan sosial. Sold, terjual. Charity work, kegiatan amal. Signed, menandatangani. Provide, menyediakan. Influence, pengaruh. Barefoot, telanjang kaki. Born, lahir. Headings, subjudul. Let's read. Yuk, kita baca teks berikut ya. Oke, nah setelah membaca teks tadi, ada beberapa strategi yang bisa kita terapkan untuk menulis dan membaca teks agar lebih mudah dipahami. Bagaimana strateginya? Ini strategi. Pertama, kita harus mencari heading pada paragraf tersebut. Kalau kita membaca, sebaiknya kita melihat dulu headingnya apa, subjudulnya apa. Ketika kita sudah mencari subjudul, kita akan lebih mudah memahami isi dari paragraf tersebut. Dan juga sebagai penulis, kita memberikan subjudul pada teks kita akan lebih memudahkan pembaca untuk memahami tulisan kita. Kenapa sih harus ada subheading? Karena this help us to summarize the content of each paragraph. Karena itu akan memudahkan kita memahami isi dari setiap paragraf. And organize our understanding of the text better. Dan mengelola pemahaman kita terhadap teks menjadi lebih baik. Dan pemahaman kita terhadap teks akan lebih baik jika ada subjudul yang kita baca. Kalau ada subjudul yang kita temukan, kita akan lebih mudah memahami sebuah teks. Caranya bagaimana? Kalau misal tidak ada subheadingnya atau kita mencari subheadingnya, mudah saja. First, look at visual clues. Kalau tidak ada subheadingnya, subjudulnya, kalau tidak ada subjudulnya, cari saja visual clues-nya, petunjuk-petunjuk pada gambar. Jadi kalau teks ada gambarnya, itu akan lebih mudah kita memahami isi teks tersebut. Meskipun sebenarnya kita tidak seberapa paham, tapi kalau ada gambarnya, kita akan lebih mudah memahaminya. Contoh, jika sebuah teks itu ada gambarnya tentang mobil baru misalnya, nah,
Oh, berarti teks ini kira-kira akan membicarakan tentang kendaraan. Kan tidak mungkin ada gambar mobil kemudian membicarakan binatang, pasti tidak nyambung. Kemudian ada gambar makanan, pasti tidak jauh-jauh teksnya tentang food. It is about food or how to make a delicious food, bagaimana cara membuat makanan yang sehat dan enak sekali, ya kan? Jadi kita jadi lebih mudah. Next, look for keyword in each paragraph. Carilah kata kunci di setiap paragrafnya. Apa sih kata kunci itu? Nah, mudahnya kata kunci adalah kata yang sering muncul pada paragraf tersebut, atau kalau tidak, paragraf tersebut akan membicarakan atau isinya tentang kata tersebut, menjelaskan kata tersebut. Misalnya kalau tentang when we talk about football, maka teks tersebut akan sering kita temukan kata-kata football. Atau in this paragraph they are going to talk about football, pasti akan membicarakan tentang football. Apa sih football itu, kemudian bagaimana caranya, orangnya ada berapa, itu bisa dijadikan keyword. Ini salah satu ciri keywordnya. Kalau sudah ketemu keywordnya, kita pasti jadi lebih mudah lagi memahami paragraf tersebut. Kita bisa menebak, oh nanti yang dibicarakan adalah caranya membuat nasi, gitu, lebih mudah banget. Next, look at the type of text. Kemudian coba perhatikan jenis teksnya itu apa. Apakah dia teks deskripsi atau teks narasi sebuah cerita, atau teks tentang persuasi yang mengatakan teks ajakan. Itu juga mempengaruhi isinya atau isi teksnya. Kalau kita tahu jenis teksnya, akan mudah juga kita memahami teks tersebut. Oke, itu ada dua cara tentang reading strategy. Ya, nanti perlu dipraktekkan agar lebih mudah, agar memudahkan kita dalam memahami bacaan. Oke, next. We have pronunciation. Ada pronunciation about large number. Kita akan belajar pronunciation tentang large number, jumlah yang banyak, yang besar. First, 100. 100. 1000. 1000. 1 million. 1 million. 50 million. 50 million. Nice. Easy, right? Mudah bukan? We have 100, 1000, 1 million, 50 million. Okay, mudah. Next, we have, how about this? 5 million. Good. How about this one? 545,000. 28,000. Oke, itu tentang large number. Nah, sebenarnya it's the same with Indonesian, bukan sama dengan menyebutkan bilangan dalam bahasa Indonesia. Hanya terkadang in English we can add n between numbers. Namun kalau dalam bahasa Inggris kita menambahkan kata n
ada beberapa bilangannya. Misal you have 545,545 maka ada n-nya 545,000. Kalau tidak pakai n boleh tidak? Boleh saja 555,000, it's the same. Easy, right? Mudah kan? Okay, now exercise-nya, latihannya. Read the text and match headings A to B with each paragraph. Kita akan belajar coba menempatkan headingnya pada paragraf. Bila for paragraf, dapat paragraf, nanti kalian akan meletakkan headingnya pada paragraf yang sesuai. That's all for today. Thank you for your attention and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.